Tarif PPN di Indonesia dibandingkan banyak negara di dunia masih relatif rendah. Hanya untuk barang mewah, untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Ternyata barang-barang non-mewah itu juga masih aja kena PPN 12%. Anggaplah barang-barang seperti sabun, shampoo, kecap, bahkan Indomie, mereka termasuk loh ke barang yang akan dikenakan PPN 12%. Bahkan sekarang lo juga dengerin Spotify, itu kena PPN 12%. Sekarang lo dengerin lagu Bernadia bukan cuma sedih karena liriknya, tapi sedih karena keinget harus bayar pajak yang mahal. Dan pajaknya dipakai negara buat bikin proyek ambisius. Ketika Anda meminta pajak kepada rakyat, maka jika Anda tidak mengembalikan pelayanan itu kepada rakyat, wajarkah rakyat marah? Wajar sekali. Harus marah. Ya, karena ketika Anda meminta pajak kepada rakyat dan Anda tidak melakukan pelayanan terbaik, itu adalah sebuah kejahatan. Tarif PPN di Indonesia dibandingkan banyak negara di dunia masih relatif rendah. Dan kalau kita beberapa negara emerging yang kita gunakan, seperti Brasilia, itu 17% PPN-nya, tax rasionya sudah 24,67%. Kemudian Afrika Selatan 15%, tax rasionya sudah di 21,4%. India 18% PPN dengan tax rasio mereka di 17,3. Kemudian Turki 20% PPN-nya dengan tax rasio 16%. 12% itu adalah Filipina dengan tax rasio mereka sudah di 15,6. Dan Meksiko PPN-nya 16%, tax rasio mereka di 14,46%. Jadi Indonesia saat ini dengan 11%, tax rasio kita masih di 10,4, bisa memberikan gambaran pekerjaan rumah dan perbaikan yang harus kita lakukan. Tidak selalu bahwa kita harus naik setinggi yang lain, tapi ini juga menggambarkan di mana posisi Indonesia. Hanya untuk barang mewah, untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Dan bapak-bapak sekalian tahu berapa pendapatan pajak untuk membiayai pembangunan negeri tercinta Indonesia ini? Sudah tahu? Kalau belum tahu nanti di Google, tapi saya mau kasih tahu 82% dari pajak. Pajak itu diambil dari rakyat semua, betul? Jadi BUMN, ya pelayanan-pelayanan umum, kemudian apalagi dari sumber daya alam, semua itu menyumbang sedikit. Bahkan sumber daya alam hanya menyumbang 201 triliun, ya, sedangkan pajak 2.000 sekian, ya. Nah, saya ingin mengatakan begini, ketika Anda meminta pajak kepada rakyat, maka jika Anda tidak mengembalikan pelayanan itu kepada rakyat, wajarkah rakyat marah? Wajar sekali. Harus marah. Ya, karena ketika Anda meminta pajak kepada rakyat dan Anda tidak melakukan pelayanan terbaik, itu adalah sebuah kejahatan. PPN 12% resmi naik. Bahkan sekarang lo juga dengerin Spotify, itu kena PPN 12%. Sekarang lo dengerin lagu Bernadia bukan cuma sedih karena liriknya, tapi sedih karena keinget harus bayar pajak yang mahal. Dan pajaknya dipakai negara buat bikin proyek ambisius, nyelamatin wajah Mulyono kayak IKN. Buat pencitraan wakil presiden Gibran bagi-bagi susu, bansos wapres Gibran. Buat mempersanjatai orang-orang yang hobinya nembakin rakyat kayak Polri yang anggarannya begitu tinggi. Buat kasih anggaran ke orang-orang gak layak duduk di pemerintahan dan harus kita fasilitasi. Raffi Ahmad, Budi Ari. Makin sedih kita. Dengerin lagu Bernadia sekarang keingetnya banyak, udah bukan cuma gebetan lo lagi. Cuman barang mewah kata pemerintah, tadinya PPN 12%. Mana buktinya? Nggak ada. Lagi-lagi kita ditipu guys. Dan ditipu di negeri ini tuh udah jadi kayak hal yang, oh ya ditipu, oh pemerintah bohong ya. Jadi hal yang normal. Nggak ada pertanggungjawabannya. Ini bukan cuma sekedar PPN kan naik 1%, paling nambah berapa ribu kita tiap bulannya. Enggak bos. Ini tentang di negara kita 10 juta Gen Z lagi menganggur, deflasi 5 bulan berturut-turut, daya konsumsi lagi turun, rumah semakin mahal, harga sembako, listrik semakin mahal, lapangan pekerjaan semakin dikit,
negaranya semakin korup, tapi pajaknya dinaikin. Ini tuh pelanggaran hak asasi nih. Negara-negara lain itu pajaknya tinggi, tapi pendapatan juga ikut tinggi. Kita ini salah satu negara dengan UMR paling rendah di dunia, tapi PPN paling tinggi, bahkan hanya di level ASEAN. Gimana coba kita mau terima hal ini? Ini udah harus jadi perjuangan kelas dan kesadaran kelas, jangan mau diperkosa oleh negara. Jadi usut terus, lawan terus, dan berharap aja kita bisa ngeviralin dan mengubah kebijakan kayak sebelum-sebelumnya. No viral, no justice. We listen, we don't judge. Dulu gue ngidolain dan juga kagum sama Sri Mulyani. Tapi sekarang menurut gue, Sri Mulyani adalah salah satu menteri paling overrated yang ada di kabinet Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Jangan judge gue ya, kalau mau judge Ibu SM aja. Ibu Sri, nggak guna bu. Gelar UI yang ibu punya, gelar US yang ibu punya, gelar menteri terbaik dunia yang ibu punya, gelar bank dunia yang ibu pernah jabat itu gak guna. Kalau ibu jadi menteri keuangan, hobinya menindas rakyat kecil, membuat sulit kelas menengah, tapi konglomerat diberikan kemudahan selalu, gak guna bu. Bu Sri ini padahal adalah seorang figur yang kita bisa bilang high achiever, powerful, independent woman, inspiratif banget lah. Tapi itu semua jadi sia-sia bu, kalau ibu cuma jadi enabler dari hausnya kekuasaan dan juga keinginan ambisi Jokowi. Jadi enabler dari rusaknya ekonomi di negeri ini. Jadi nggak guna bu. PPN naik 12%, malah dibandingin sama negara kayak Swedia, Hungaria yang PPN-nya 25% lebih. Lupa mereka pendapatannya berapa itu negara kayak Swedia. Kenapa nggak dibandingin sama Singapura, PPN cuma 8%, Malaysia cuma 6%. Di ASEAN, Indonesia PPN-nya tertinggi di dunia. Indonesia UMR-nya atau upahnya terendah nomor 5 di dunia. Bandingin kayak gitu dong yang adil. Belum lagi membiarkan Jokowi bikin proyek IKN yang super besar itu APBN-nya, dan tahu bakal mangkrak. Ibu memberikan kemudahan Jokowi untuk menggelontorkan bansos saat Pilpres, ratusan triliun harganya. Membiarkan Polri tiap tahun anggaran naik sampai 100 triliun. Membiarkan di tengah pendidikan mahal, malah ngusulin wacana student loan atau pinjol buat mahasiswa. Membiarkan hutang kita membengkak sampai 8.000 triliun. Ini mah overrated. Ibu ini udah kelamaan di kabinet SBY, Jokowi, Prabowo. Akhirnya apa? Ibu ini bukan lagi jadi menterinya rakyat. Rakyat malah dikejar dengan undang-undang cipta kerja, PPN 12%. Tapi orang kaya, konglomerat, malah diberikan pengampunan pajak. Udahlah, ibu ini udah bukan lagi menterinya kita rakyat, tapi menterinya oligarki dan juga keluarga Jokowi. Gimana? Jadi kalau misalnya gue mau beli barang mewah, baju ini misalnya nih, ini harganya cuma 50.000 ya. Tapi kan kena PPN juga, berarti kan barang mewah dong. Ini harga kemeja ini kena PPN, terus gue bayar pakai GoPay misalnya, transaksi online, transaksi elektronik tuh, kena lagi PPN lagi gitu. Ya udah kalau gitu COD aja. Halo guys, ada satu pernyataan lagi nih dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa kenaikan tarif pajak PPN pertambahan nilai yang 12% ini katanya bukanlah keinginan dari pemerintah. Menurut dia, pemerintah ini hanya mengikuti amanah dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang HPP, memang disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Nah, jadi katanya Airlangga nih, PPN tahun depan itu yang menentukan adalah undang-undang, dan undang-undang itu adalah hasil dari ya persetujuan seluruh fraksi di DPR kecuali PKS katanya. Jadi yang menentukan bukan pemerintah, begitu ujarnya. Ya, jadi beginilah bagaimana pemerintah memandang rakyatnya. Kalau kita lihat lah ya, dengan kacamata yang sangat sederhana dan sepertinya akan dipahami oleh orang yang paling awam pun, bahwa rancangan undang-undang dibahas DPR dan pemerintah. DPR dan pemerintah sepakat menjadikan rancangan undang-undang jadi undang-undang.
yang tanda tangan di undang-undang adalah presiden, ya, pemerintah. Kalau pemerintah tidak ikut menentukan aturan kenaikan PPN, lalu yang rapat dengan DPR soal undang-undang HPP ini siapa? Jadi lucu aja sih dengar pernyataan Erlangga Hartarto, ya. Bahkan kita dengar juga pernyataan Hartarto sebelumnya nih, ya, yang mengatakan bahwa ya Prabowo menaikkan PPN agar program makan bergizi gratis bisa terrealisir. Kita juga sekedar mengingatkan nih, jika dulu Prabowo pada kampanye pernah mengatakan bahwa dia tidak akan menaikkan pajak dan akan membuat efisien APBN. Ya, ternyata kan kita bisa lihat mana yang omon-omon. Belum 100 hari sudah ingkar janji, entahlah bagaimana 5 tahun lagi. Nah, bicara soal efisien yang dijanjikan ini, sepertinya Pak Prabowo kurang paham apa pengertian efisiennya. Karena kita lihat saja, kabinetnya aja begitu gemuk, bahkan jalan-jalan atau kunjungan ke luar negeri saja harus menggunakan 2 pesawat. Entah apa makna efisien baginya dan apa arti rakyat bagi pemerintahannya. Salam. Naik 1% ya, sekitar dari 11% menjadi 12% itu akan meningkatkan kenaikan biaya produksi. Artinya apa? Kalau biaya produksi itu naik, ini nendangnya kemana-mana, multiplier efeknya kemana-mana. Demand akan turun, kemudian konsumen akan mengerem ya konsumsinya karena itu demandnya turun. Nah, di sisi lain kalau perusahaan itu permintaannya barang itu turun, maka yang terjadi adalah karena ongkos produksinya naik, maka yang terjadi adalah pengangguran gitu, karena perusahaan harus melakukan efisiensi gitu. PPN naik 12%. Yang jadi pertanyaan, ini bakal balik ke masyarakat atau enggak? Karena sepengetahuan gue, indeks korupsi kita itu tinggi. Investor malas masuk karena gak bisa dipercaya. Jadi gue agak tergelitik juga dengan paparan Ibu Menteri itu. Dia mengatakan tarif PPN Indonesia dibandingkan banyak negara di dunia masih relatif rendah. Titik. Gue respon dong, apalagi pendapatannya, Bu. Dan memang harus balance. Kalau mau naikin pajak, lu bisa kasih apa buat rakyat? Ini kan harus jelas dan harus dijelaskan pemerintah. Ketika bicara PPN, dia bandingin dengan negara-negara yang sudah maju, yang gaji seorang kasir itu berkali-kali lipat daripada yang ada di Indonesia. Kenapa acuannya itu? Padahal ada contoh tetangga kita Singapura, PPN-nya 8%, Malaysia 6%, jauh lebih maju dari kita. Kenapa nggak contoh Vietnam, menurunkan PPN dengan reason mereka pikirin masyarakatnya. Ntar kalau bicara UMR, bandinginnya sama Timur Leste. Kan pintar sekali pejabat kita itu. Padahal di ASEAN kita itu paling bawah soal pendapatan. Apa reason mereka menaikkan PPN 12%? Menjaga APBN. Makanya hemat. Pemerintah fokusnya IKN, Istana Raja, komplek pemerintahan. Sedangkan ada beberapa provinsi di Indonesia yang sulit air, sulit dengan listrik, sulit dengan kesehatan, pekerjaan, dan sekolah. Jadi nggak ngerti cara berpikirnya, yang diprioritasin apa. Dan ini bukan salahnya Prabowo juga, salahnya presiden sebelumnya. Karena gue tahu begitu Pak Prabowo masuk, Indonesia harus bayar hutang triliunan. Gimana dia jalankan program yang dijanjikan? Dengan kondisi minus. Mau nggak mau PPN dinaikkan, nambah hutang. Sedangkan gaji lo yang nonton, segitu-segitu aja. Sempat bernafas lega guys, karena katanya PPN 12% cuma untuk barang mewah. Tapi kayaknya kita harus kempet lagi deh, karena ternyata barang-barang non-mewah itu juga masih aja kena PPN 12%. Anggaplah barang-barang seperti sabun, shampoo, kecap, bahkan Indomie, mereka termasuk loh ke barang yang akan dikenakan PPN 12%. Saya heran sih, kok bisa barang-barang tersebut dikategorisasikan sebagai barang yang mewah? Kayaknya pemerintah itu membayangin kita makan Indomie pas lagi naik jet pribadi. Atau ini, kita nyocol kecap buat dimakan sama omakase sashimi. Padahal guys, kenyataannya kecap itu ya buat dicelup tempe mendoan pas lagi anget-angetnya. Dan Indomie dimasak pas hujan dan perut kerucuk-kerucuk, Masya Allah.
Dear pemerintah, harus banget nih saya ingetin lagi, kalau sabun dan shampoo itu bukan barang mewah. Terlebih ya, di iklim Indonesia yang super lengket seperti ini, jangan karena ini, ada satu mantu mantan presiden yang katanya bermasalah sama bau badan, kita se-Indonesia disuruh ikutan apek. Sama ini nih, ada narasi yang heroik banget soal kenaikan pajak 12%. Minyak kita, tepung terigu, dan gula industri, pajaknya ditanggung pemerintah 1%. Oh, setahu saya 82,5% lebih pendapatan negara ini kan dari pajak ya. Dan sebagian besarnya lagi sumbernya dari pajak penghasilan dan PPN yang dibayarkan oleh rakyat. Jadi, saya mau tanya lagi, 1% ini benar dari pemerintah yang nanggung, bukan rakyat ya? Nah, kalau teman-teman sendiri gimana? Siap menyongsong kenaikan pajak di 2025? Baca deh berita ini, lalu bandingkan dengan berita ini. Ternyata kebijakan Vietnam mengurangi pajak 2% itu berimbas baik kepada ekonomi mereka. Sedangkan di Indonesia, agar supaya target ekonomi 8% Prabowo tercapai, negara membutuhkan anggaran sebanyak 13.500 sekian triliun. Dari dua berita ini, kalian tahu kan di mana letak perbedaannya? Vietnam yang terkesan mengurangi beban pajak dari rakyatnya. Sedangkan pemerintah di Indonesia itu membebankan kebutuhan demi untuk mencapai target ekonomi kepada rakyatnya. Saya tahu dan saya paham, setiap negara itu memiliki krisis versi mereka masing-masing. Dan setiap pemerintah itu juga membuat kebijakan menyesuaikan kebutuhan negara mereka masing-masing. Tapi kalau kita melihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia, kebijakan itu jatuhnya bukan bijak, bos, tapi malah kocak, gitu loh. Ya contohnya ini, ketika ekonomi rakyat Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja, pemerintah malah maksa menaikkan PPN ke angka 12%. Tapi ketika pemerintah dikritik oleh publik, dalih pemerintah apa? Mereka berdalih, pemerintah sudah memberikan insentif pajak yang banyak kepada masyarakat Indonesia. Dan kalau kita lihat bagaimana bentuk insentif pajak yang dimaksud oleh pemerintah, ternyata insentif pajak yang dimaksud oleh pemerintah itu hanya berupa diskonan token listrik 50%, itu pun hanya berlaku 2 bulan, plus beras 20 kilo. Jadi pertanyaannya adalah, apakah insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyat miskin itu sebanding dengan PPN 12%? Kan enggak. Karena PPN 12% itu sistemnya auto berlaku selama kita bertransaksi. Dan jangan salah loh, PPN 12% itu bukan hanya berlaku untuk barang yang berharga jutaan rupiah. Sesimpel kita beli pulsa aja itu kena PPN. Bayar wifi kena PPN, kita beli deterjen di Indomaret kena PPN, kita beli deterjen di warung, di toko kelontong juga sebenarnya kena PPN karena barangnya dari grosir. Kita beli online kena PPN, kita ke mall kena PPN, kita diam aja di rumah dengerin musik dari Spotify kena PPN, kita lihat film di Netflix kena PPN. Tapi untung aja menjadi goblok itu nggak kena PPN. Coba kalau kena PPN, gimana coba pendukung Prabowo? Udah kayak gitu, pemerintah masih juga berdalih PPN kita itu masih cenderung rendah daripada negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah keputusan yang cukup mengagetkan dan juga sangat menjengkelkan ya, dimana Menteri Sri Mulyani akhirnya memutuskan bahwa pajak pertambahan nilai atau PPN naik banyak 12%. Dan di sisi lain Pak Prabowo mengatakan bahwa kenaikan tersebut hanya pada barang-barang mewah, tidak untuk semua barang yang akan kita gunakan ya. Tetapi ternyata setelah tadi saya cari tahu dan saya googling, barang-barang seperti Indomie, kecap, itu juga kena kenaikan PPN ini ya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, kenaikan PPN 12% ini berimbas pada saat kita mendengarkan lagu di Spotify dan juga menonton film di Netflix, itu juga akan kena PPN 12% ya. Itu kan sangat menjengkelkan sekali. Kita mau mendengarkan lagu, mau santai-santai di rumah saja harus kena pajak 12%. Mau menonton film kesukaan kita saja harus
terkena PPN 12%. Ingin makan Indomie, ingin makan pakai kecap saja harus kena pajak 12%. Ini kan sangat meresahkan sekali. Dan yang lebih anehnya lagi, Menteri Sri Mulyani itu membandingkan PPN kita dengan negara-negara lain seperti Brazil, Meksiko, Filipina. Dia membandingkan PPN-nya tapi tidak membandingkan penghasilannya. Penghasilan kita juga harusnya dibandingkan dong dengan Brazil, Meksiko, dan juga Filipina. Mereka PPN-nya tinggi tetapi juga pendapatannya atau penghasilannya juga tinggi. Kita PPN-nya tinggi tapi pendapatan atau penghasilannya rendah. Ini kan berbanding terbalik sekali. Jika ingin membanding-bandingkan itu yang apple to apple lah. Jangan seolah-olah ingin membenarkan argumennya sendiri. Ya, ini sangat meresahkan sekali ya, dan juga sangat mengejutkan sekali. Apalagi pada saat Pilpres kemarin, Pak Prabowo berjanji tidak akan menaikkan pajak dan akan menggunakan APBN dengan seefisien mungkin. Tapi nyatanya mana? PPN akhirnya naik juga 12%. Yang katanya mau efisien itu mana? Kok nggak sampai sekarang itu cuman omon-omon doang kalau kita memakai istilahnya Pak Prabowo. Yang katanya ingin mensejahterakan rakyat, ini malah kelihatannya malah ingin menyengsarakan rakyat seperti ini. Katanya tidak akan berimbas kepada masyarakat kecil, tapi nyatanya barang-barang seperti Indomie, kecap, mendengarkan lagu di Spotify, hanya untuk mendengarkan lagu saja terkena pajak loh. Ini kan sangat meresahkan sekali lah. Dan ini menurut saya Pak Prabowo harusnya berhati-hati ya. Mengingat dulu kejadian di 1998 pada saat turunnya Presiden Soeharto itu kan karena terjadinya inflasi ya. Saat rakyat kecil sudah mulai resah, rakyat kecil sudah mulai tidak nyaman, rakyat kecil sudah mulai merasa kesusahan, itu berakibat dengan penurunan presiden. Pak Prabowo sebaiknya hati-hati jika ingin mengambil kebijakan seperti ini, atau lagi menaikkan pajak dan mengganggu kenyamanan, kesejahteraan rakyat-rakyat kecil. Ini bisa bahaya loh. Masa sih kita mau makan Indomie saja harus mikirin PPN 12% sih? Barang-barang seperti Indomie dan kecap itu kan makanan rakyat bawah juga, makanan rakyat biasa juga, makanan rakyat kelas bawah juga. Janganlah sekali-kali mengganggu kesejahteraan dan juga kenyamanan rakyat bawah atau rakyat kecil. Mungkin kelihatannya sepele ya, cuman Indomie, cuman kecap, cuman mie instan, cuman mendengarkan lagu, tapi hal-hal yang sepele dan hal-hal yang terlihat kecil seperti itu yang nanti bisa berdampak bahaya untuk posisi Pak Prabowo selama menjadi presiden nanti ya. Belum juga 100 hari, ini sudah melakukan kebijakan yang meresahkan. Dan ya, seperti biasa, kita juga semua tahu, para pendukung dan juga para buzzer-buzzer pemerintahan itu pasti selalu mendengung-dengungkan, ya belum 100 hari, sebaiknya sabar, tunggu 100 hari dulu. Ini belum 100 hari, sudah meresahkan, sudah menaikkan pajak lah. Lama-lama kok, menurut saya Pak Prabowo ini ya 11-12 sama Pak Jokowi. Antara omongan dan kenyataan itu sering berubah-ubah, tidak konsisten lah. Dan ini ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan soal kenaikan pajak pertambahan nilai ini menjadi 12%. Bagaimana menurut pendapat Anda soal kenaikan pajak ini? Apakah meresahkan atau bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.